Kalian tahu nggak? Ada satu orang yang dijuluki Bapak Sejarah, tapi hidupnya justru seperti pengelana. Nggak pernah benar-benar pulang ke rumah. Namanya Herodotos. Dia hidup di masa ketika sejarah belum dianggap ilmu. Yang ada cuma mitos, pujian untuk raja, dan cerita yang disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Herodotos lahir sekitar 484 sebelum Masehi di Halikarnassus, kota Yunani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Persia. Sejak lahir, dia sudah berdiri di dua dunia, budaya Yunani dan kekuasaan Persia. Dan itu penting, karena sejak awal dia tahu, dunia nggak pernah hitam putih. Saat keluarganya terlibat masalah politik, Herodotos dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Dia jadi pengasingan. Tapi justru disitulah jalannya terbuka. Alih-alih jadi prajurit atau politisi, dia memilih hal yang aneh untuk zamannya, mengembara dan mencatat cerita manusia. Dia keliling dunia yang dikenal orang Yunani saat itu. Mesir, Babilonia, Asia Kecil, Persia, sampai kota-kota Yunani. Dia ngobrol dengan pendeta Mesir tentang dewa dan sungai Nil. Dia dengar kisah tentara Persia soal perang. Gosip pedagang, legenda rakyat, adat istiadat, semua dia catat. Tapi ini yang bikin Herodotos beda. Dia nggak langsung percaya semua cerita. Seringkali dia menulis, orang-orang di sini percaya begini, tapi aku sendiri meragukannya. Itu revolusioner. Untuk pertama kalinya, cerita dipisahkan dari keyakinan. Itulah cikal bakal metode sejarah. Karya hidupnya berjudul Historis. Isinya bukan cuma perang Yunani dan Persia. Di balik perang, dia bicara soal ambisi manusia, kesombongan raja, dan akibat dari keputusan yang salah. Dia menulis tentang Cyrus, Xerxes, bahkan kisah 300 prajurit Sparta kita kenal karena Herodotos. Yang bikin kontroversial, dia berani memuji disiplin Persia, bahkan saat orang Yunani membencinya. Bagi Herodotos, kebenaran lebih penting daripada nasionalisme. Dia percaya satu hal sederhana. Kalau manusia lupa masa lalu, mereka akan mengulang kesalahan yang sama. Karena itu, sejarah bukan soal siapa yang menang, tapi kenapa itu terjadi, dan kesalahan apa yang harus dipelajari. Herodotos sering dikritik, bahkan di zamannya sendiri. Dibilang tukang cerita, terlalu banyak legenda. Dan ya, kritik itu sebagian benar, tapi justru disitulah nilainya. Herodotos jujur soal keterbatasan sumber. Dia nggak berpura-pura tahu segalanya. Dia akhirnya menetap di Italia Selatan, menyusun